Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di video ini saya akan membagikan tutorial bagaimana mendesain struktur retaining wall atau dinding penahan tanah. Di sini saya sudah menyiapkan file Excel. Kemudian di sini kita lihat dulu beberapa peraturan di SNI 8467/2017 persyaratan perancangan geoteknik. Jadi dinding penahan tanah itu ada beberapa macam. Yang pertama ada dinding penahan tanah tipe gravitasi, kemudian dinding penahan tanah tipe cantilever, kemudian dinding penahan tanah tipe cantilever dengan pengaku. Nah, di sini ada beberapa persyaratan untuk mengatur dimensi dari retaining wall-nya. Yang pertama ini ada dinding gravitasi. Ini di sini asalkan kita mengetahui H-nya, maka kita bisa mengetahui untuk tebal pondasi, kemudian lebar dari pondasi, kemudian tinggi top dari retaining wall. Kemudian ini juga sama, di sini juga diatur dimensi awal untuk perencanaan dinding cantilever. Jadi asalkan kita sudah mengetahui H-nya atau tinggi total, maka kita bisa menentukan dimensi-dimensi lain sesuai yang disyaratkan di SNI ini, persyaratan teknis. Kemudian di sini juga ini adalah tipe dinding dengan pengaku. Nah, kalau misalkan pengakunya ada di dalam tanah atau di balik tanah, maka ini disebut dinding counterfort, atau kemudian yang biasanya pengakunya ada di luar itu disebut buttress. Nah, di sini ini buttress. Baiklah, untuk pada kesempatan ini yang akan kita desain adalah dinding cantilever yang ini. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perancangan retaining wall itu. Salah satunya adalah dinding penahan tanah harus dirancang untuk tetap aman terhadap stabilitas guling, kemudian stabilitas geser lateral, dan daya dukung tanah. Di sini untuk di pasal 10.253 pemeriksaan stabilitas dinding dan faktor keamanan minimum. Untuk faktor keamanan terhadap guling itu minimum 2, terhadap geser lateral minimum 1,5, dan terhadap daya dukung minimum 3. Kemudian untuk stabilitas global minimum 1,5 dan faktor keamanan terhadap gempa minimum 1,1. Oke, ini sudah diatur di SNI pasal 10.2.5 dan .3. Kemudian kalau ini untuk persyaratan lainnya ya, sistem drainase dirancang juga, sudah diatur di SNI. Baiklah, kemudian kita langsung saja ya. Di sini ada dua kondisi dalam merencanakan retaining wall. Pertama, kita harus cek stabilitas normal. Jadi ini adalah kondisi di mana beban gempa tidak diperhitungkan. Jadi betul-betul terhadap kondisi dari berat strukturnya dan berat tanah tanpa memperhitungkan beban gempa. Kemudian ada kondisi di mana kita juga harus menghitung bila retaining wall dalam keadaan seismik atau dengan tambahan beban gempa. Kemudian di sini nanti juga kita bisa mendesain penulangan dinding, kemudian penulangan plat pondasi depan atau belakang. Kemudian di sini nanti kita atur untuk penulangannya. Ini juga nanti sudah terkoneksi semua. Oke, kita kembali ke awal. Untuk pertama, kita masuk ke cek stabilitas normal.
Jadi di sini ini masih 0 ya semua, tidak ada angkanya. Jadi kita nanti akan bareng-bareng mengisinya. Nah, di sini juga semua. Oke, kita masuk ke yang pertama. Oke, di sini adalah retaining wall yang sudah sama sesuai dengan yang direferensi di SNI Perancangan Geoteknik. Nah, ini di sini ada dinding cantilever. Jadi ini yang akan kita desain ya. Jadi ini bahannya adalah material beton bertulang. Oke, ini di sini ada diatur untuk B 0,4 sampai 0,7 H. Jadi H-nya ini. Kemudian untuk tebal H per 12 sampai H per 10. Kemudian untuk lebar pondasi depannya ini sepertiga atau B, jadi lebar ini dibagi 3, kemudian ini 0,1 H. Kemudian untuk top ini minimal 30 cm, kemiringan 1/48. Oke, kita masuk ke sini. Nah, di sini udah sesuai. Nanti kita tinggal memasukkan H-nya, maka otomatis dimensi-dimensi lain pun akan mengikuti. Oke, di sini dalam kasus ini saya akan menghitung. Misalkan di sini saya punya ketinggian dari H ini. H ini diukur dari top tanah, kemudian sampai ke batas bawah dari pondasi. Nah, ini kita perkirakan saja dari muka tanah ini misalkan 1 meter. Nah, misalkan kita punya H ini adalah 4 meter. Kita masukkan 4 meter. Nah, ini sudah berubah. Jadi H ini 4 meter, kemudian B-nya saya ambil 0,7 H, maka didapat 2,8. Kemudian untuk tebal dari plat pondasinya H per 12, saya di sini ambil. Nah, di sini ada H per 10. Cuman kalau di sini jika pembagian dari H per 12 atau H per 10 ini kurang dari 30, maka harus pakai ukuran 30. Tapi kalau misalkan lebih, maka pakai ukuran yang lebih itu. Nah, di sini sudah diatur juga rumusnya. Nah, kebetulan hasil pembagian ini adalah didapat 40 cm. Oke. Kemudian untuk tinggi stem ini H1 ini 3,6. Ini setelah didapat dari tinggi total dikurangi tebal pondasi. H1 ini 3,6. Nah, kemudian di sini saya asumsikan di sini kita masukkan 60 cm. Nah, jadi otomatis tinggi ini adalah 3 meter. Kemudian untuk tebal stem atas, nah di sini tuh diatur minimum 30 cm. Maksimumnya bisa lebih dari 30 cm, jadi jangan kurang dari 30 cm. Di sini kita inputkan dimensinya 0,3 minimum saja dulu. Oke. Nah, ini sudah semua otomatis. Nah, untuk ini sudut kemiringan dinding belakang, jadi ini dinding stem. Nah, stem ini yang ini maksudnya ini 90 derajat lurus. Oke, ini sudah berubah dalam radians. Nah, untuk sudut permukaan tanah ini maksudnya di sini. Nah, ini kan karena ini lurus, maka saya masukkan 0 saja. Kalau misalkan di sininya ada kemiringan tanah, ya masukkan saja derajatnya. Nanti sini berubah. Kemudian untuk berat jenis beton yang digunakan ya standar ya 24 kN atau 2400 kg per meter kubik. Kemudian di sini luas area ini otomatis, jadi ini luas area dinding ini, kemudian luas area plat, luas area tanah belakang maksudnya ini, kemudian ini luas tanah depan maksudnya ini. Oke, kemudian di sini diasumsikan beban mati tambahan itu, nah ini surcharge load
Di sini anggap saja di sini ada perkerasan rigid atau jalan gitu ya. Kita masukkan saja ini 5 kN per meter persegi. Kemudian di sini juga ada beban tambahan, beban hidup, misalkan di sini ada beban kendaraan atau apa gitu ya. Atau bangunan di atasnya kita masukkan saja 10 atau ini terserah teman-teman ya. Oke, ini data awal retaining wall-nya sudah masuk. Kemudian untuk properties tanah belakang dinding, tanah di sini. Nah, ini bisa diambil dari hasil penyelidikan tanah. Kita asumsikan saja ya untuk ini misalkan berat jenis tanah kondisi basah dari hasil penyelidikan tanah, kemudian dicek di lab ya didapat 21 kN per kubik. Kemudian untuk berat jenis tanah kondisi basah gitu, penuh dengan air, kita masukkan saja yang maksimal misalkan 23. Kemudian untuk sudut geser dalam efektif ini anggap saja ini granular ya, jadi banyak pasir juga, kita masukkan 30. Nah, kemudian untuk sudut geser pada dinding ya kita masukkan 0 saja ya. Ini untuk dinding, maksudnya dinding di sini ya, kita 0 saja. Nah, kemudian untuk properties tanah di depan, nah di sini kita inputkan aja standar berat jenis tanah, misalnya 16 sampai 18, kita masukkan saja 18 kN per meter kubik atau 1800 kg ya. Kemudian di sini untuk kohesinya 0 saja misalnya. Kemudian untuk sudut geser masukkan juga 30. Kemudian untuk geser dindingnya sekarang kita asumsikan 15. Kemudian untuk sudut gesek dasar pondasinya di sini kita masukkan saja 30. Oke. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan tanah juga kita dapat daya dukung izin tanahnya tuh pada dasar pondasi ini sebesar 300 kN per meter persegi. Oke, kita save dulu. Oke, ini sudah masuk semua. Nah, kemudian di sini ada data seismik. Untuk faktor akselerasi seismik horizontal itu standarnya tuh 0,2. Atau bisa ini ya, misalkan dikonsultasikan dengan teman-teman dari geotek mungkin lebih paham ya. Untuk vertikalnya kemudian kita 0 saja. Nah, kemudian ini didapat sudut akselerasi seismik ini sudah ada harusnya yang didapat 0,2 radians. Dan di sini juga ada koefisien tekanan tanah kondisi normal metode Coulomb. Di sini ada koefisien tekanan tanah aktif Ka 0,33, koefisien tekanan tanah pasif 4,736. Nah, ini sudah didapat dari hasil perhitungan ini ya. Di sini ini sudah terkoneksi semua. Dimana kalau kita klik, nah ini juga sudah masuk ke yang tadi sudah kita isi. Kemudian ini metode Coulomb ya. Teman-teman bisa cari juga rumusnya sama ini. Nah, kemudian di sini ini kondisi normal, kemudian ada koefisien tekanan tanah kondisi seismik dari Mononobe OKB. Untuk seismik aktifnya 0,473 dan pasifnya 4,098. Ini koefisiennya. Ini sudah terkoneksi juga ke sini. Nah, dimana ini semua tuh didapat dari hasil perhitungan yang tadi diisi di sini udah otomatis. Semua sudah masuk. Nah, ini sudah semua sudah terkoneksi ya. Oke, kita lanjut.
Oke, kemudian di sini ada otomatis ini sudah tersambung. Beban mati tambahan, beban hidup tambahan. Oke, kemudian untuk yang pertama yang akan kita cek adalah sesuai dari peraturan itu stabilitas guling. Ini harus aman terhadap stabilitas guling dengan faktor keamanan terhadap guling itu minimum 2. Nah, di sini untuk guling ini, ini bentuk dari deformasi gitu ya. Ketika retaining wall itu mengalami guling, maka dia kemungkinan akan seperti ini gitu ya. Jadi diasumsikan tanah yang ada di depan ini menahan dari retaining wall, dimana dia didorong dari samping kanan ini akibat dari beban tambahan hidup, kemudian beban mati tambahan, dan beban lateral tanah. Maka misalkan di sini bertahan namun fondasi tetap ingin berguling gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk bentuknya kondisi retaining wall dalam keadaan guling. Kemudian apa saja yang bisa menyebabkan retaining wall itu mengalami guling? Nah, di sini kita harus hitung dulu beban vertikal. Di mana beban vertikal ini kita harus menghitung berat sendiri dari dinding stemnya, kemudian berat pondasi, tanah di belakang, dan tanah di depan. Oke, nah ini maksudnya ini. Jadi kita harus hitung dulu beban vertikal ini, tanah di belakang, kemudian dinding stem, tanah di depan, dan plat pondasi juga ini akibat dari beban hidup tambahan. Oke, di sini untuk berat sendirinya ini sudah otomatis sudah tersambung. Tadi di sini masih 0 gitu ya. Sudah tersambung ke atas, jadi kita sudah cukup hanya mengetahui saja ini untuk beratnya. Kemudian semua ini dijumlah, dan ini adalah berat vertikal yang bisa berpengaruh juga terhadap guling. Oke, kemudian beban lateral. Nah, beban lateral itu apa saja? Di sini ada beban mati tambahan, beban hidup, kemudian beban lateral akibat tanah di belakang, dan beban lateral tanah di depan. Nah, ini gimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Untuk menghitung beban lateral dari akibat dari beban mati ini, rumusnya ini. Jadi koefisien aktif, tekanan tanah aktif dikali W ini adalah beban mati tambahan atau beban hidup tambahan, kemudian dikali H total. Ini adalah beban lateral. Nah, oke, yang ini udah otomatis ya. Kemudian hidup juga sama, ini rumusnya. Kemudian beban lateral akibat tanah aktif di belakang dinding. Nah, di sini kita lihat ini diagramnya. Jadi rumusnya tuh setengah. Kenapa setengah? Karena ini bentuk diagramnya setengah ya. Jadi di bawah besar, kemudian ke atas kecil. Nah, ini rumusnya di setengah kali K itu koefisien tekanan tanah aktif, kemudian kali berat jenis tanah, dan kali H total, H kuadrat. Nah, itu didapat nilai 56. Kemudian selanjutnya beban lateral tanah di depan dinding. Nah, ketika ada beban lateral, di sini kan ada beban hidup yang menekan tanah, kemudian otomatis mendorong tanah karena akibat tekanan ini menyebabkan tanah mendorong dinding ke sebelah kiri. Kemudian setelah itu ada dorongan dari tekanan tanah aktif, tapi juga di depan pondasi atau retaining wall ini juga ada tekanan tanah yang berlawanan gitu. Jadi yang menahan retaining wall itu untuk tidak bergeser gitu akibat beban tambahan ini dan dorongan tanah.
maka dia berlaku sebaliknya ya, ini ke kiri, kemudian lateral ini ke kiri, tapi dia menahan jadi ke kanan gitu. Nah otomatis karena bentuknya segitiga juga sama, jadi minus setengah. Nah KP ini adalah koefisien pasif. Jadi untuk di daerah depan ini adalah koefisiennya tekanan tanah pasif, dan di belakang ini aktif. Jadi pakai rumusnya KA dan ini KP. Ini rumusnya setengah KP kemudian kali cos gitu ya. Nah, kemudian kali berat jenis tanah, kemudian kali H. Jadi cosnya di sini adalah bisa dilihat di sini 43 karena ini properti tanah di depan. Jadi sudut gesek pada dinding pondasi. Nah, jadi sudut gesek pada dinding pondasi ini di sini. Nah, itu cosnya kali cos dari sudut gesek di depan dinding pondasi. Nah, oke. Nah, jadi di sini ini beban akibat dari beban mati tambahan, beban hidup tambahan menekan, kemudian ditambah beban lateral akibat tanah aktif di belakang dinding. Namun semua itu dilawan oleh tekanan tanah pasif ini. Jadi otomatis ini mengurangi beban lateral yang terjadi, maka didapat kalau kita jumlah adalah 34,83 kN. Setelah dikurangi tahanannya, kalau bisa dibilang ini tahanan menahan gitu dia. Dan kemudian selanjutnya momen apa saja yang menyebabkan guling. Nah, momen itu kan kita semua tahu, dia gaya dikali jarak. Gayanya apa? Gayanya yang ini, KA kali W kali H. Nah, kemudian untuk jadi momen, kita harus mengalihkan tinggi. Nah, maksudnya kenapa dari sini? Karena daerah bawah ini adalah sebagai titik guling atau lengan momen lah. Jadi di sini titik gulingnya. Jadi kita mengukur saja dari bawah pondasi ini ke pusat dari beban K jadi momen. Nah, kalau kita di sini rumusnya kan H/2, jadi setengah kali H kemudian kali beban tambahan. Oke, didapat ini momen akibat beban mati tambahan, kemudian akibat beban hidup juga sama rumusnya. Kemudian untuk beban tanah di belakang kita tinggal mengalihkan saja. Nah, ini sepertiga H dikali gayanya adalah yang ini juga sama ini. Oke, maka didapat 114,67. Jadi nilai ini yang bisa menyebabkan momen guling pada retaining wall. Jadi nilai ini adalah penyebabnya ya. Namun kita juga harus tahu bahwa retaining wall ini berat ya. Kita juga harus memperhitungkan berat. Nah, beratnya itu kita juga akan menjadikannya sebagai momen. Jadi di mana sini dalam tahanan momen kita hitung titik berat dari dinding ke titik guling. Nah, maksudnya di sini ini J1. J1 itu adalah jarak dari titik berat dinding ke titik guling. Nah, di sini ini udah otomatis, jadi sudah aman. Kita nggak perlu ngatur-ngatur lagi, ini udah otomatis walaupun kita merubah angka-angka. Oke, ini titik berat. Nah, kita tahu bahwa momen itu kan gaya kali jarak ya. Gayanya adalah berat sendiri dari dinding ini, kemudian dikali jarak sampai ke sini atau J1 ini, itu jadi momen. Nah, kita lihat. Nah, di sini adalah berat dari dinding stem atau dinding wallnya dikali jarak, maka ini jadi momen. Oke, kemudian kita hitung juga J2. J2 itu ini berat dari plat pondasi.
Nah, plat pondasi itu kan titik beratnya karena ini 2,8, otomatis titik beratnya berada di 1,4. Kemudian kita kalikan saja berat dari sendiri pondasi dikali jarak, maka jadinya adalah 37,67. Ini momen akibat berat dari plat. Kemudian di sini ada tanah di belakang. Nah, ini J3. Jadi berat dari tanah ini dikali J3 jarak. Nah, di sini juga otomatis. Oke. Nah, ini jadi momen yang berlawanan ya kalau kita simpulkan. Kemudian kita hitung juga J4. Nah, J4 itu momen akibat berat vertikal tanah di depan. Nah, ini jarak untuk lengan momennya. Kemudian kita harus menjumlahkan nih untuk tanah di depan ini dengan beban lateral juga, karena ini juga menjadi tahanan momen ya, menahan juga dia. Nah, kemudian ini untuk jarak bebannya lateral. Kemudian ini kita kalikan dengan ini beban lateral tanah di depan. Kemudian nilai ini kita jumlah atau kita kurangi atau tambahkan lah ya. Nah, ini nilainya menjadi 18,48. Oke, ini jadi kemudian total tahanan momen kita hitung. Kita jumlah 1, 2, 3, 4 ini. Nah, ini tahanan momen. Jadi di sini ada momen yang menyebabkan guling adalah 114,67, tapi ditahan oleh momen akibat berat sendiri dari retaining wall ini sebesar 320,49. Kemudian di sini kita tahu bahwa faktor keamanan minimum guling itu 2. Nah, kita bisa lihat dulu sebentar. Oke, ini ya 2 ya. Nah, kemudian faktor keamanan akibat guling kita hanya tinggal membagi tahanan momen guling dibagi dengan momen yang menyebabkan guling. Nah, jadi dia didapatkan nilai 2,795 faktornya. Dan ini lebih besar dari faktor keamanan minimum guling, maka hasilnya ini sudah aman. Oke, jadi pada tahap cek kontrol stabilitas guling ini sudah aman ya. Kemudian selanjutnya untuk kontrol stabilitas geser lateral atau sliding check. Nah, di sini juga bisa kita lihat nih. Nah, kemudian kita masuk ke tahap 2, stabilitas geser lateral. Poin B dengan faktor keamanan minimumnya 1,5. Oke ya, kita hitung apa saja sih. Yang pertama tetap kita hitung dulu beban vertikalnya. Nah, ini sebenarnya ini sama ya, tinggal ngunci ke sini aja udah sama, udah otomatis. Nilainya juga hampir udah sama sih, jelas. Nah, kemudian otomatis kalau sliding itu kan geser ya, jadi kita hitung juga untuk lateralnya, ini juga masih sama dengan yang di atas. Sama beban apa saja yang menyebabkan Nah, untuk bedanya untuk beban lateral pada saat kontrol stabilitas guling itu kita memperhitungkan seolah-olah atau mengasumsikan ada tahanan tanah di depan gitu ya. Jadi semua beban lateral akibat beban mati, beban hidup, kemudian tekanan tanah di belakang akan dikurangi oleh tekanan tanah pasif dari depan ini. Nah, ini. Nah, sekarang untuk di sliding check ini kita benar-benar mengasumsikan bahwa tanah di depan itu tidak bisa menahan gitu ya. Jadi dihitung jumlah maksimum aja gitu. Nah, jadi kita tanpa mengurangi beban atau tahanan lateral di depan tanah ini, maka kita hitung jumlah, maka besarnya 76 kN. Nah, kemudian nanti si tanah yang di depan itu kita masukkan ke tahanan gaya lateral.
Nah, ini sama sih nilainya dengan tahanan lateral yang tadi ya. Nah, yang ini ya. Nah, jadi kemudian di sini kita hitung dulu. Ini sama nih, semua rumus-rumusnya sama. Nah, di sini untuk tanah di depan kita perhitungkan, teman, dia nggak ada koefisien negatif ya, jadi positif aja gitu. Kemudian untuk gesekan dasar pondasi, nah ini maksudnya, jadi ketika ada beban vertikal akibat tanah, dinding, tanah di depan, kemudian berat plat pondasi, kemudian menekan tanah dasar ini, otomatis kan menghasilkan reaksi nih, sama kayak kita menekan kaki, menginjakkan kaki dengan tekanan yang kuat ke lantai, kemudian kita dorong nih ke depan atau belakang, maka akan terasa berat. Nah, berat itu adalah gesekan. Gesekan ini maksudnya adalah, jadi gesekan dikali reaksi. Nah, itu memberikan beban tekanan yang kuat juga ya, jadi bisa menahan dari gaya geser atau sliding gitu. Kayak kita menekan kaki kan ke lantai dengan ini kan dengan kuat, kemudian mendorong, itu kan terasa berat gitu, dibanding kita tidak menekannya sama sekali. Nah, besarnya berat itu adalah reaksi R ini dikali sudut dari gesekan atau tan. Nah, sudut gesekan dasar pondasinya itu bisa dilihat di sini. Nah, itu adalah pondasi, proporsi tanah di depan. Nah, ini sudut gesek dasar pondasi. Jadi tinggal dikali tan ini 0,52 radian sini ya, atau 30 derajat ini. Nah, itu menghasilkan nilai gesekan sebesar 102,99 kN. Jadi tahanan tanah di depan menahan, kemudian akibat berat dan reaksi juga di sini ada gesekan yang sangat besar, ini juga menahan. Nah, otomatis ini jadi tahanan lateral. Kita jumlah nih tahanan gaya geser lateral ini, hasilnya adalah 144,16, sedangkan beban lateralnya adalah 76. Dan di sini juga ada faktor keamanan minimumnya 1,5. Kemudian untuk mengetahui berapa koefisiennya, kita tinggal bagi saja tahanan lateral dibagi dengan beban lateral, sama dengan ini, seperti tahanan momen dibagi dengan momen yang menyebabkan guling. Dan ini dihasilkan 1,897. Nilai ini lebih besar daripada faktor keamanan minimum 1,5, maka hasilnya aman. Oke, kontrol kedua ini, kontrol stabilitas geser lateral atau sliding check, sudah aman. Selanjutnya yang terakhir ini kita kontrol juga nih daya dukung tanah dasar atau bearing pressure check. Nah, di sini ini poin C ya, daya dukung tanah. Untuk daya dukung tanah itu faktor yang disyaratkan itu minimum 3. Nah, oke, kita masuk. Nah, kemudian beban apa saja sih yang berpengaruh pada daya dukung tanah? Nah, ini nih untuk kondisi jika retaining wall ini mengalami menekan tanah gitu ya. Jadi dia agak ke depan akibat dorongan, kemudian menekan ke bawah juga akibat berat sendirinya. Oke, nah ini kan sebelumnya kalau sliding seperti ini ya. Misalkan dia bergeser lurus gitu ke arah depan. Kalau untuk ini dia menekan ke bawah tapi agak sedikit ke depan. Oke, beban apa saja yang berpengaruh pada bearing pressure check? Karena kita tahu ya ini daya dukung tanah dasar. Jadi otomatis kita harus menghitung semua beban-beban yang ada pada retaining wall ini, mulai dari berat sendiri strukturnya, kemudian
beban mati tambahan, beban hidup, semua harus dihitung. Karena ini nanti berpengaruh ke tanah dasar gitu ya, reaksi tanah dasarnya. Oke, untuk perhitungannya ya ini sama aja ya, tinggal sudah connect. Jadi didapat 200,44 kN ya. Kalau mau dibuat ton, misalkan ini dibagi 10, nah ini sebesar 20,04 ton ya per meternya beratnya. Oke, nah ini ya beratnya apa saja ya, sama ya. Tanah belakang, ada dinding, tanah depan, plat fondasi, kemudian beban WD atau WL. Ya, maka didapatkan ini RV atau reaksi vertikal ya. Kemudian apakah berpengaruh juga beban lateral? Ya, kita hitung juga. Ini sama dengan di atas tanah lateral. Nah, kemudian kita jumlah semua. Kemudian kita juga harus menghitung total gesekan. Sama dengan cara tadi lateral waktu di sliding check ini. Cuman bedanya kalau tadi beban vertikalnya yang tanpa memperhitungkan semua beban vertikal. Kalau ini semua beban dimasukkan, termasuk beban akibat beban mati, beban hidup juga. Kali dapat 115, beda kalau ini kan 102. Nah, kemudian kita jumlah nih total beban lateralnya itu maksimal. Nilai ini dikurangi nilai ini harus lebih besar atau kurang dari 0, maka harus 0. Tidak boleh kurang dari 0. Nah, maka nilainya 0 nih. Maka minus sih sebenarnya ini. Jadi beban lateral ini dianggap 0 ya untuk kondisi pada kontur daya dukung tanah. Oke, jadi karena ini lateralnya 0, maka kita perhitungkan momennya itu adalah momen berat sendiri dari retaining wall ini. Ini yang berpengaruh ke bearing pressure nantinya. Caranya ya ini sama sih. Jadi momen akibat berat sendiri dinding stem, kemudian momen akibat berat sendiri pada plat fondasi, ya ini tinggal ini sama aja sih dengan yang tadi tahanan momen nih. Ini momen akibat berat sendirinya ini sama, sudah terkoneksi juga. Kemudian plat fondasi, nah untuk WD dan WL, dan kalau ini kita tinggal kalikan juga sama berat dari beban tambahan, beban mati tambahan, kemudian kali ini nih titik gulingnya. Dan kemudian tapi ini harus dikurangi lateral, karena kan lateral dianggap 0 pada kondisi ini. Kayak ini tinggal dikurangi ini saja. Kemudian ini juga sama. Jadi semua momen yang ada di sini itu adalah momen akibat beban vertikal tanpa memperhitungkan momen akibat beban lateral. Jadi yang lateral itu harus dikurangi aja. Nah, ini lateral kan. Nah, kemudian di sini juga untuk tanah belakang besarnya, nah dikurangi juga tanah belakang karena ini lateral. Oke. Kemudian untuk ini udah sama, ini nggak ikutin. Kemudian kita jumlah nih. Maka momen yang berpengaruh pada bearing pressure check ini sebesar 251,36. Kemudian untuk reaksi vertikalnya, beban vertikalnya adalah 200. Kemudian kita untuk mengetahui di mana titik jatuh dari beban RP ini, reaksi ini tuh sebenarnya jatuhnya di mana. Nah, caranya kita hanya tinggal membagi momen ini dengan vertikal. Nah, maka di sini diketahui jarak X. X itu 1,254 ya kira-kira di sini. Kemudian eksentrisitasnya 0,146. Jadi dia tuh bergeser ke sebelah kiri ya. Kalau ini positif, ini negatif. Bergeser ke sebelah kiri sebesar kurang lebih 10 sentian. Jadi beban vertikal ini tidak jatuh tepat di titik dari plat fondasi, melainkan bergeser sebesar 10 cm ke sebelah kiri.
Dan otomatis dari itu semua kemudian selanjutnya kita bagi-bagi. Di sini ada B itu lebar. Kemudian kita ketahui tekanan tanah dasar pondasi depan itu, nah ini rumusnya pasti teman-teman juga udah tahu ya. RP dibagi B kemudian dikali 1 dikurangi 6 ekstensitas dibagi B. Oke, maka didapat 93,97. Jadi besarnya reaksi tanah pada sisi depan ini adalah 93,97 dan besarnya reaksi di belakang adalah 49,20. Jadi nampak ya, jadi di sini lebih besar dibanding di belakang akibat dorongan juga dari tanah, kemudian beban. Maka di sini didapat nilainya lebih besar daripada di belakang. Namun kita cek juga nih, faktor keamanan minimumnya adalah 3. Dan kemudian setelah kita membagi, jadi ini maksudnya C4 ini, 46 ini, nah di sini nih, ini daya dukung tanah. Daya dukung tanah yang kita punya adalah 300 kN per meter kubik, per meter persegi, maaf. Kemudian kita bagi dengan nilai terbesar dari kedua reaksi ini. Ya udah, maka didapat 3,192 dan ini lebih besar dari faktor keamanan minimum 3. Maka hasilnya aman. Oke, itu adalah ketiga kontrol, mulai dari guling, kemudian sliding, geser, kemudian daya dukung tanah, bearing pressure check. Maka semuanya adalah aman. Artinya dimensi dari pondasi ini bisa dipakai untuk digunakan selanjutnya. Jadi kita tidak perlu trial error lagi ya untuk mengganti dari ukuran-ukuran ini, karena ya ini juga kebetulan ini juga sudah berdasarkan SNI ya. Jadi sebagai preliminarinya SNI juga mempermudahkan kita untuk membuat ukuran-ukuran yang seideal mungkin gitu ya. Namun tetap harus dikontrol juga apakah masih aman atau tidak. Dan ternyata ini semua aman ya, untuk guling aman, geser aman, dan tekanan dasar tanahnya juga aman. Kemudian selanjutnya kita juga hitung pada tahap berikutnya. Ini kombinasi ultimate. Jadi beban-beban yang tadi itu kan ini masih 1D, 1L, dan 1 lateral. Nah sekarang kita kombinasi nih, tambahkan beban faktor ultimate. Nah ini juga bisa jadi dipakai untuk desain penulangan ya nanti di tahap ini gitu. Oke, untuk caranya ya ini sama ya. Jadi nilai-nilai ini tinggal kita kali 1,2. Oke, ini untuk beban dinding karena dia masuk beban mati ya 1,2. Kemudian berat sendiri pondasi juga 1,2. Ini juga berat tanah di belakang 1,2. Kemudian tanah di depan 1,2. Kemudian beban mati tambahan juga 1,2, dan untuk WL ini jangan lupa ini 1,6 karena ini kan beban hidup. Dan oke, kita jumlahkan semuanya menjadi RPU atau reaksi vertikal ultimate. Nah ini kalau ngebandingkan dengan servis ya atau massa layan nih, ini 200,44 sedangkan ultimate-nya itu 246. Ini dahsyat nih. Nah lebih besar ya, jadi bisa lebih aman, ada safety factor. Kemudian juga ya momennya juga sama, nilai-nilai ini tinggal dikali 1,2. Nah untuk lateral ini kita tidak masukkan ya, jadi untuk reaksi ini karena ini 0 jadi tidak perlu lagi. Ini juga sama, kemudian ini sama, WL 1,6. Tanah di belakang, nah ini tanah di belakang itu kan 96 nih, 96 kan tanah di belakang. Ini beratnya kali 1,2. Namun di sini juga
ada lateral kan nilainya 1,6, ya tinggal kali aja ya. Kemudian ini juga sama, kita jumlah semua didapat 278. Nah, ini momen dalam kondisi ultimate, sedangkan pada kondisi servisnya itu 251. Oke, ini besar nih. Kemudian kita juga ya dengan cara yang sama, berapa sih reaksi ultimate-nya pada dasar pondasi ini, ya sama dengan cara membagi nilai momen ultimate dengan reaksi vertikal ultimate didapat 1,13. Nah, ini anggap X ini adalah 1,13, eksentrisitasnya juga 0,2, jadi jarak pusat ini adalah 0,2 meter. Kemudian panjang lebar pondasinya 2,8, ya dengan cara yang sama kita bagi didapat 138. Kemudian di belakang tuh 37. Oke, kalau ini tidak kita ini lagi ya dengan ini faktor keamanan, karena ini ultimate ya. Oke, jadi ini reaksi nanti ini akan jadi dasar untuk perhitungan penulangan pondasi. Nah, oke, selanjutnya kita hitung juga pada dinding nih. Kita pada dinding berapa sih sebenarnya momen geser gitu pada dinding dan plat depan maupun plat bawah. Ya, dengan kombinasi ultimate 1,2, 1,6 dan 1,6 juga lateral earth-nya sama dengan ini ya. Kalau ini untuk reaksi dasar, kalau ini untuk reaksi struktur atas, ya juga nanti ini berpengaruh juga ke bawah, pondasi plat bawah. Dan di sini ada diagram, jadi ini adalah deformasi akibat momen ya. Jadi kenapa kita ini sebut cantilever? Karena kita bisa lihat nih. Jadi untuk dinding ini, dia tuh diasumsikan bahwa pondasi itu menjepit. Jadi dia seolah-olah berdiri bebas, kemudian diberi beban lateral, ya ini jadi cantilever tegak ya. Kemudian untuk plat pondasi belakang ini, jadi semua ini menjepit. Dan kemudian di sini dibiarkan bebas cantilever. Nah, ini jadi kalau dimodelkan sederhananya seperti ini. Kemudian untuk yang depan juga sama, ini jadi jepit, kemudian ini dibebaskan cantilever ya, jadi ada tekanan tanah dari bawah. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena ini akibat beban lateral, maka dinding itu jadi seperti ini gitu ya, akibat momen itu menyebabkan dia berdeformasi seperti ini gitu ya. Kemudian pada belakang ini ada beban vertikal nih yang berat sekali gitu ya. Ini mendorong ke sana, otomatis ini menekan ke bawah, maka dia terjadi reaksi tekan ke bawah ini. Kemudian yang depan juga sama, ini nekan ke kiri, otomatis dia ditekan oleh tanah, dia juga jadi akan ke atas. Sedangkan ini ditekan ke bawah, ya jadinya akan seperti ini gitu. Nah, di sini ada satu garis nih, maksudnya nanti dalam desain penulangan tuh yang diutamakan tuh adalah sisi dalam. Kenapa sisi dalam? Karena sisi dalam ini mengalami tulangan tarik ya. Di sini kan sisi tarik nih. Sedangkan sisi ini adalah mengalami tekan. Kemudian untuk plat juga sama. Di sini ada garis nih, garis tambahan menunjukkan bahwa tulangan ini harus lebih besar daripada tulangan di bawah. Kemudian pada pondasi plat depan juga sama, tulangan di bawah ini harus lebih besar daripada tulangan yang di atasnya. Ini kenapa? Karena ini mengalami tarik gitu, sisi tarik gitu. Sedangkan di bawahnya sisi tekan, dan di sini mengalami sisi tarik dan di sini sisi tekan. Oke ya, sampai di sini. Kemudian kita yang pertama kita cek dulu berapa sih momen pada dinding ini, kenapa dia bisa sampai seperti ini gitu, bisa sampai melengkung seperti ini, apa yang menyebabkannya. Yang pertama adalah akibat
beban mati tambahan ya, akibat tekanan dari atas menekan tanah kemudian mendorong dinding. Juga sama, beban nirbu juga berpengaruh, menekan tanah bergerak, mendorong dinding. Kemudian akibat tanah belakang juga sama, mendorong, apalagi dia mendorong sekali ya. Nah, dia menyebabkan dinding seperti ini. Gimana caranya supaya aman? Ya dikasih tulangan. Oke, kita hitung dulu. Untuk bebannya itu ya rumusnya sama ya, kayak di atas gitu ya. Jadi koefisien tekanan tanah aktif dikali beban mati tambahan atau beban hidup, ini terpisah, kemudian dikali H1. Nah, bedanya sama di atas itu dikali tinggi total ya. Jadi karena kita untuk menghitung stabilitas, jadi dikali H total gitu ya, untuk perhitungan lateralnya tuh. Nah, sekarang untuk di dinding ini, karena kita fokusnya ke dinding, ya dinding aja gitu. Jadi ini pondasi ini dianggap jepit gitu. Jadi kita hitungnya dari sini. Jadi tekanan tanah aktif kali beban tambahan kali H1. H1-nya ini. Jadi ini tidak dihitung lagi. Nah, ini didapat adalah momen. Nah, momennya ini sudah sesuai ya. Jadi C7/2 ini adalah ini setengah tinggi kali 1,2, harus langsung kali 1,2 kali koefisien faktor gitu ya, faktor ultimate, pembebanan ultimate. Kemudian beban hidup juga sama, kalau ini dikali 1,6. Kemudian untuk momen akibat tanah belakang, ya ini rumusnya ya sama sih, setengah kali tekanan tanah aktif berat jenis tanah kali H1 kuadrat. Maka didapat, nah nilai ini. Ini harus kali 1,6 karena ini adalah beban lateral. Terus kita jumlah kali dapat, ya ini. Jadi momen yang bisa menyebabkan dinding ini menjadi seperti ini tuh ini gitu. Dan kemudian kalau ada momennya pasti ada geser gitu ya. Kita hitung juga gesernya. Kalau geser itu kan, kalau momen kan gaya kali jarak. Kalau geser ya gayanya aja, jadi tidak usah dikali jarak. Nah, caranya ya sama ya. Jadi dia hanya KA kali W kali H1. Jadi ini tanpa mengalihkan dengan setengah tinggi ini, setengah jarak tinggi. Juga sama, ini juga sama, ya tinggal KA kali W kali H1 udah aja. Kemudian tanah belakang juga sama, setengah kali KA kali berat jenis tanah kali H1 kuadrat. Jadi nggak usah dikalikan lagi dengan lengan momen, jarak momen. Kayak ini didapat 98,98. Jadi geser yang terjadi pada dinding ini adalah sebesar 98,98 dan momen yang terjadi adalah 134,61 di sini. Oke, kemudian untuk plat pondasi ya juga sama ya. Kalau plat pondasi, nah di sini ini adalah yang terjadi untuk di depan dulu nih, kita hitungnya di depan. Apa saja sih momen pada plat pondasi ini? Ya jelas adalah akibat berat tanah dan berat sendiri dari pondasinya. Nah, momen akibat berat plat pondasi, kita hanya tinggal mengalihkan tinggi, kemudian kali lebar, kali berat jenis pondasi, kemudian ambil dari titik berat ini jaraknya berapa ke titik tumpuan ini ya. Ini kan jadi titik tumpuan nih, titik jepit. Ini di semua titik jepit, tinggal kalikan ke jarak ini. Ya berapa jaraknya ini ada di atas sudah dibagi, jadi setengah B1 ya. Udah nyambung, udah terkoneksi ya. Kemudian kali 1,2 ya didapat ini. Ini kenapa minus? Jadi semua beban vertikal ini dianggap minus dan beban reaksi yang ke atas ini dianggap plus. Nah, ini jadi minus. Jadi momen di sini tuh 4,98. Dan kemudian momen akibat tanah depan dinding. Nah, ini
juga berpengaruh ke momen di sini untuk pondasi. Kemudian momen akibat reaksi tanah dasar. Nah, tanah dasar ini kan kita tahu nih. Jadi reaksi besarnya 138. Nah, karena ini di sini nih Qx ini besarnya adalah 105,02. Ya, ini sama aja sih ya. Jadi tinggal kita mengurangi, menambah, maka didapat nilai ini. Jadi besarnya di ujung 37, kemudian di sini Qx2 itu 90, Qx1 105, dan di ujung 138. Ya, ini lebih ke pembagian sih. Pembagian gaya. Kita hanya tinggal menjumlah saja untuk ini. Jadi besarnya Qx1 ditambah besarnya maksimal ini, kemudian dibagi 2 karena segitiga, dikali tingginya ini maksudnya ya, selebar ini maksudnya, lebar ini C12, kemudian dikali, nah ini L1 ini adalah lengan momen, jadi jarak dari titik berat ini ke titik tumpuan ini udah otomatis sih sebenarnya. Nah, maka didapat adalah reaksi dasarnya itu 55. Kita jumlah semua. Maka didapat momen pada plat pondasi ini 44,54 kN/m. Kemudian gesernya apa saja ya sama. Kita hanya memperhitungkan berat sendiri dari elemen gitu ya, tanpa mengalihkan dengan lengan momen atau jarak momen. Nah, ini akibat apa saja? Ya sama kayak tadi. Berat plat pondasi, berat tanah, reaksi ya didapat 90,45. Nah, ini dari sini kelihatan sebenarnya. Di sini nilainya positif, ya ini positif. Berarti reaksinya itu ke atas ya. Nah, ini. Reaksinya ke atas positif. Jadi jelas di bawah ini harus lebih besar daripada tulangan di atas ini gitu. Ini untuk plat depan ya, positif nilainya. Kemudian untuk pada plat pondasi belakang nih, ini lebih banyak lagi nih. Apa saja sih? Ya pasti berat sendirinya juga harus dihitung dulu. Nanti kan tinggal dikurangi ya. Kemudian berat tanah ini. Kemudian beban hidup, beban mati. Dan semua tinggal dikali lengan momennya. Lengan momennya adalah ya setengah B3 ini. Ini kan titik tumpuan. Nah, kemudian ini beban hidup. Reaksi tanah dasar juga sama. Jadi nilai ini ditambah Qx2. Terus dibagi 2 dikali lebar ini. Kemudian dikali lengan momen. Lengan momennya itu L2 ini adalah jarak dari titik berat reaksi ini ke sini ya. Ke titik tumpuan ini. Didapat 0,63 ya udah otomatis ini. Kita jumlah, hasilnya adalah negatif. Negatif itu hanya ke bawah. Jadi reaksi si plat pondasi ini itu ke bawah gitu. Nah, ini ke bawah. Maka tulangan di atas ini harus lebih besar daripada tulangan di bawah ini. Oke, nah ini dari sini udah kelihatan nih. Kemudian untuk ya gaya geser platnya juga sama. Jadi tidak usah dikalikan dengan lengan momen ya, tinggal hitung berat sendirinya aja gitu. Berat akibat plat pondasi, tanah, beban hidup. Nah, ini didapat 88,67. Memang reaksinya ke bawah dia. Nah, jadi kayak seperti ini gitu, ke bawah. Ditekan gitu. Oke, kemudian ini selesai untuk cek stabilitas normal. Nanti jadi nilai geser dan momen pada dinding dan plat ini nanti kita akan bandingkan ya dengan hasil dari cek stabilitas seismik. Mana yang lebih besar, maka itu yang akan dipakai untuk penulangan dari retaining wall. Oke, kemudian kita masuk ke cek stabilitas seismik. Dan ini untuk perhitungannya sama aja sih ya. Ini udah otomatis juga. Nah, ini juga sudah ngeling, semua sudah ngeling.
Ini sudah tidak ada yang perlu diapa-apain lagi sih sebenarnya. Udah sama semua dengan yang di depan. Ini hasil, kalau kita bilang ini di cloning gitu ya, di cloning. Cuman bedanya untuk stabilitas kombinasi gempa itu kita lihat di sini. Semua 1,1 ya, jadi faktor keamanannya terhadap guling, geser, lateral 1,1 ya. Ya kalau ini mungkin ada faktor khusus ya 1,5 ya, bisa aja sih pakai. Tapi kita pakai ini saja, minimum 1,1. Oke, yang pertama ya ini udah otomatis ya, jadi nyambung. Cuman untuk kondisi seismik ini, kontrol stabilitasnya itu harus 1D, kemudian 1 lateral, 1 light maksudnya 0,7. Nah ini jadi memperhitungkan 70% dari beban gempa. Kemudian ini 1 lateral earth. Beda ya dengan untuk ini kan nilainya hanya kombinasi 1D beban mati, beban hidup, dan 1 beban lateral. Nah untuk seismik ini khusus. Jadi ada tambahan 70% gempa dan semuanya dihitung 1. Oke, kita bandingkan ya untuk stabilitas guling sebenarnya sama aja sih semua cara perhitungannya dengan yang stabilitas normal. Cuman di sini ada beda tambahannya tuh ya, ditambahkan beban gempa aja sih. Kemudian koefisiennya yang tadinya memakai KA dan KP, karena ini kan kondisi normal ya, kita tinggal menggantinya dengan nilai ini, atau nilai ini nanti dikurangi nilai ini gitu. Nah kita lihat ya di sini ya. Oke, untuk guling ya sama aja dengan perhitungan sebelumnya, kita hitung dulu. Nah ini juga sama, tuh nilainya juga sama. Cuman di sini kan untuk beban lateral tidak ada beban gempa, dan koefisien itunya juga ya, tekanan tanah pasif atau aktifnya juga pakai yang metode Coulomb. Cuman kalau untuk di sini, ini sudah pakai seismik ya, kondisi tekanan tanahnya kan beda. Tanah normal dengan kondisi seismik. Seismik itu bergerak ya, dinamis gitu. Untuk perhitungannya ya sama aja ya, jadi saya tidak menjelaskannya lagi ya. Ini juga sama. Nah di sini kan beda nih. Untuk beban tanah lateralnya tuh ini minus 41, sedangkan di sini minus 35,63. Ini kenapa? Ya karena koefisiennya juga berganti ya, sudah tidak pakai ini lagi gitu. Jadi seismik ya, ini besarnya ini. Kemudian nah di sini ada tambahan aja, beban gempa lateral akibat tanah belakang. Nah ini bedanya, kalau untuk lateral belakang aktif biasa, yang ini seperti ini di bawah. Cuman kalau beban gempa tuh jadi dinamis tuh seperti ini diagramnya. Jadi ketika ada gempa ya bergetar tuh di sini, bergetar terus. Nah di sini tuh terjadi gaya ya yang bisa mendorong dinding atau retaining wall secara keseluruhan. Nah ini jarak beban ini tuh adalah 2/3 H. Jarak beban ini, kalau untuk momen kan tinggal gaya dikali jaraknya ini. Cuman untuk lateral ini besarnya ini tuh dari mana ya, ini setengah kali 0,7, kemudian koefisien tekanan tanah seismik aktif dikurangi tekanan tanah seismik normal ya, bukan seismik. Jadi seismik dikurangi normal kali berat jenis tanah kali H total ya, didapat nilai ini. Jadi yang tanah panah ini tuh besarnya ini gitu. Oke ya, ini setelah dijumlah didapatkan ini. Kalau kita bandingkan nih, beban lateral pada kondisi normal itu kan 34, sedangkan pada kondisi seismik kalau 56. Jadi besar ya, ada tambahan beban gempa. Ya kemudian selanjutnya untuk ini ya juga sama. Ya ini juga sama, momen yang menyebabkan guling. Nah di sini ada tambahan nih, beban momen guling akibat gempa. Ya ini besarnya ya ini. Jadi 2/3 H ini dia dikali ini ya, kali jarak.
dikali beban gayanya ini. Kalau ini kan sebelumnya ya dikali ini sepertiga sama sebelumnya 2/3 dikali ini beban ini, momen. Nah ini momen akibat pada guling gitu ya, pada kondisi seismik itu 158,55. Sedangkan pada kondisi normal itu 114, ya jauh sekali ya, besar ini. Nah kemudian ya ini dengan cara yang sama juga sama untuk menghitung tahanan momen apa saja sih yang bisa menahan guling ini. Ya sama sih kalau ini, cuman ya bedanya di sini ya, kalau untuk ini nilainya 320 sedangkan di sini 318 ya, karena untuk koefisien ini juga ini lateralnya berubah ya. Oke ya, dengan cara yang sama otomatis kita jumlahkan tahanan momen ini, kemudian tahanan momen dibagi dengan momen guling, maka didapat 2,01. Sedangkan kita tahu faktor keamanan minimum guling itu 1,1 ya, ini masih aman. Oke, jadi ini pada kondisi seismik masih aman. Kemudian untuk geser ya juga sama dengan cara yang sebelumnya. Kita hanya menambahkan beban lateral akibat beban gempa yang ini tadi. Kemudian ini kita jumlah, ini juga sama tekanan tanah lateralnya yang ini. Nah, jadi pada kondisi ini ya pasti berubah ya seismiknya tuh. Koefisien pasifnya pakai yang kondisi seismiknya berapa otomatis juga sih. Untuk gesekan ya ini masih sama ya, jadi berat vertikal ini kali sudut gesek kali dapat ini, kemudian kita jumlah maka didapat sebesar 138 ya. Kemudian kita bagi juga tahanan ini dengan beban lateralnya maka didapat 1,499. Ini aman, ini lebih besar daripada nilai minimum. Oke, ini sudah aman. Kemudian untuk bearing pressure check juga ya sama ya, kalau misalnya kita lihat di sini ya, untuk 200,44 ya juga sama. Kemudian ya di sini ada bedanya, ada tambahan beban gempa itu ya, tapi tetap 0 sih nilainya untuk kondisi bearing atau daya dukung tanah. Kalau kita lihat di sini untuk momennya, nah momennya memang di sini jadi lebih mengecil ya, jadi ada pengurangan gitu dari akibat gempa ini. Nah kemudian ya ini sama ya, tinggal kalau misalkan teman-teman bisa pelajari aja nanti, ini udah ada gambar-gambarnya, diagramnya. Ini ya dengan cara yang sama untuk mengetahui jatuhnya dari nilai reaksi vertikal ini ya sama kayak tadi. Kemudian dalam kondisi seismik itu didapat 127,56 dan 15,61. Dan sedangkan pada kondisi normal itu 93, 97 dan 949,2. Sebenarnya nilai ini apa sih sebenarnya ya, ini berat beban vertikal ini, coba aja kita jumlah ya, ini ditambah ini ya, dan kemudian misalkan ini dibagi 2 ya, sekali 2,8. Oh ini nilai ini sebenarnya nilai vertikal ini. Jadi nilai vertikal ini kan jatuhnya di sini ya, otomatis ke sini lebih besar, ke sini lebih kecil. Tapi kalau kita jumlah ya beban vertikal juga sih pada akhirnya. Cuman titik beratnya yang bergeser. Oke, kemudian ya dengan cara yang sama kita juga harus mengetahui kombinasi ultimate pada reaksi tanah dasar. Caranya ya
kita hitung juga sama untuk vertikal. Nah, kita lihat nih di sini untuk vertikalnya tuh 246,4, jelas pasti beda. Ini kan kombinasinya juga udah beda. 1,2, 1,6 L dan 1,6 lateral earth. Kalau di sini ada 1,2 D, 1 L, 1 earthquake plus 1,6. Nah, ini hasilnya reaksi vertikal ultimate ya. Jadi ya kita jumlahkan aja semua. Kemudian ini untuk momennya juga ya perhitungannya sama aja. Ini tinggal kali 1,2 dari nilai ini. Ini udah otomatis didapat ini. Kemudian untuk momennya tinggal kita bagi momen dengan vertikal. Kali dapat eksentrisitasnya 0,5 meter ya, sebelah sini jauh banget. Kemudian untuk otomatis didapat reaksi ultimate-nya tuh 175 dan ini minus 6, jadi agak ke atas sedikit. Oke, nah ini untuk reaksi ultimate-nya. Dan selanjutnya yang terakhir kita tentukan nih kalau dalam kondisi seismik berapa sih momen yang terjadi pada dinding ini. Jika sebelumnya kita lihat di sini untuk dinding ini adalah 134. Kalau seismik berapa? Ya ini didapatnya adalah 167. Besar sekali ini. Kemudian untuk gesernya 98, sedangkan pada kondisi seismik 110. Kemudian untuk pada plat tepat di sini 44, sedangkan di sini 56. Lebih besar. Kemudian untuk geser plat ponasi depan juga 120. Di sini hanya 90. Plat belakang minus 74, minus 88. Sini minus 99, minus 112. Jadi untuk pada kondisi seismik ini besar sekali ya. Oke, kemudian dari sini sih sebenarnya kita bandingkan, ambil aja nilai terbesar. Momen pada dinding ini, nilai ini dengan nilai pada kondisi normal, ambil aja nilai terbesar, itu yang kita pakai untuk penulangan. Oke, ini udah selesai. Jadi untuk cara perhitungannya ya sama aja sih ya, kayak kondisi normal, cuman hanya menambahkan beban gempa aja. Kemudian ya selanjutnya kita ke penulangan dinding. Oke, di sini masih 0 ya, jadi belum kita tentukan nih, baru ada sedikit aja yang udah. Oke, di sini untuk kuat tekan betonnya kita asumsikan aja 28 MPa aja ya. 28 MPa. 28 MPa itu sama dengan misalkan 28 kali 0,083. Oh maaf, kita bagi ya. Oke, jadi di atas K300 ya. K300. Kalau 25 MPa itu kan 0,083. Ini kita kita bagi, sorry. Ini K300. Jadi ini di atas 300 ya, 28 MPa. Oke. Kita masukkan 28 MPa, anggap aja ini K300. Kemudian untuk tulangan leleh untuk standar kan sekarang 420 ya. 420. Oke, kayak ini udah ngeling ya tadi. Kemudian untuk modulus elastisitas baja ya standar 200.000. Kemudian di sini untuk plat ditinjau selebar 1 meter. Jadi ya semua yang kita tadi cek itu selebar 1 meter. Oke, 1000 kita masukkan. Kemudian untuk tebal dinding ya ini udah otomatis ya nyambung ya ke kondisi ini. Dan kemudian di sini diameter tulangan tekan, untuk tulangan tekan pada dinding. Tulangan tekannya kita masukkan aja dulu D13 misalkan. Kemudian jarak 100. Oke, ini sudah didapat.
Kemudian untuk tulangan tarik, nah, jadi tulangan tarik, jadi ingat ya, jadi untuk yang tadi di sini tuh, ini tarik nih, sisi tarik nih, ini sisi tekan, ini sisi tarik, ini sisi tekan, ini sisi tarik, ini sisi tekan. Jadi sisi tarik itu tulangannya harus lebih besar daripada sisi tekan, ya, atau mau sama juga lebih baik sih ya, cuman nanti ke budget, biaya yang lebih besar, lebih mahal. Kita masukkan dulu aja ini tekan nih, kita pakai dulu 13 100. Kemudian untuk tulangan tarik ini kan harus lebih besar nih, tarik pokoknya yang ada tariknya ini harus lebih besar. Ini harusnya tarik ya, sorry ya, ini saya tarik biar lebih ini nih, ditarik. Oke, ini ulangan tarik, kita masukkan 16, kemudian jaraknya 100. Oke, nah kemudian untuk selimut bersih dinding depan, belakang, dan atas, udahlah kita masukkan aja 50 atau 5 cm. Oke, ini momen, ini kan otomatis ya semua. Ini momennya tuh diambil yang terbesar kan, ini maksimal 167, berarti dia ngambil dari sini 167,35 akibat seismik. Oke, hasilnya oke nih. Jadi kapasitas lenturnya adalah 246, kemudian momen yang terjadi itu 167, maka ini hasilnya aman ya. Jadi nilai ini harus lebih besar. Coba kalau misalkan kita misalkan untuk ininya kita ganti nih, sama misalkan biar lebih murah ceritanya. Tidak oke ya. Ini kapasitas lenturnya adalah 166, sedangkan momen ultimate-nya 167, ini tidak bagus ini. Itu kan benar ya, jadi untuk tariknya harus lebih besar. Oke, ini jauh nih, aman sekali. Oke, ini untuk tulangan dinding. Kemudian di sini juga dicek ya. Untuk ini nih geser ultimate, ngambil dari seismik, coba kita lihat 110. Nah, ini dia ngambil ke sini nih yang lebih besar nih, otomatis. Nah, ternyata walaupun kondisi geser ultimate-nya besar, tapi di sini untuk tahanan gesernya tuh lebih besar, maka ya ini tidak perlu tulangan geser ya. Maksudnya tulangan geser itu yang gini nih. Nah, ini yang tulangan geser ini. Jadi tidak perlu tulangan itu karena masih cukup ya, ternyata ditahan oleh tulangan lentur. Oke, karena ini tidak perlu ya, ini otomatis 0 ya. Kalau misalkan misalkan ini kan tahanannya 230 nih, misalkan kita masukkan aja ini ngarang ya 240 nih. Nah, ini perlu nih, ini jadi nanti berubah dia angka-angkanya. Tinggal masukkan aja tulangan di sini. Misalkan diameter 10, kemudian jarak 200 atau 100. Nah, ini udah otomatis nih berubah. Kemudian ini ya kita bulatkan ini 100. Oke, tuh. Ini jadi masuk ya. Tapi ini kita kembalikan lagi ke yang tadi sesuai kondisi asli. Ini jadi beban maksimalnya emang segini. Jadi ternyata tidak perlu tulangan geser. Oke, kemudian untuk penulangan horizontal nih. Ini penulangan horizontal itu maksudnya tulangan ini. Yang ini. Tulangan yang horizontal ini. Oke, nah tulangan horizontal itu kita masukkan aja ya 13 kan jarak 100. Oke, kalau misalkan kita pakai 200 ya aman gak ya? Tidak aman ya. Jadi ini untuk minimumnya karena berdasarkan tebal dinding udah otomatis juga. Ini tidak oke. Bisa coba tuh 150. Udah masuk ya. Cuman kalau kita lihat di sini nih. Ini jarak 100
bisa aja ya, jarak 100 atau 150. Oke lah, ini sudah aman nih. Cuman ini terlalu mendekati nilai maksimalnya ini atau nilai minimumnya. Kita 100 saja supaya lebih aman. Nah, ini lebih aman, lebih percaya diri. Oke ya, jadi pakai ini ya. Nah, kita lihat nih, ini ada yang sudah berubah nih. Yang lain kan masih 0 ya. Nah, di sini ini tulangan tekan, ini tulangan tekan. Oke, sorry, ini tulangan tekan yang berdiri ini, yang di belakang. Diameter 13, jadi ke arah memanjang ke sana gitu ya. Ini kan potongan melintang, jadi searah memanjang itu diameter 13, jarak 100 mili atau 10 cm. Kemudian, nah di sini ini tulangan tarik ini yang mengalami tarik tuh ini, maksudnya yang harus besar ini. Diameter 16, jarak 100, jadi ke arah sana tuh 10 cm ya, dengan diameter 16. Kemudian ini yang tadi tulangan horizontal yang diameter 13, jarak 10, yang ini. Oke, jadi ini tulangan udah berhasil ya kita desain ya untuk yang dinding. Kemudian sekarang untuk plat pondasi nih, plat pondasi ya, untuk bahannya pasti sama ya, 28 MPa. Kemudian untuk lelehnya 420, ini 200.000. Kemudian ya ini sama 1000. Kemudian di sini sorry, ini kita ada yang salah, bukan salah ya, salah ketik aja sih. Ini tarik ya. Sorry, ini biar enak aja nih. Oke, jadi di sini untuk diameter tulangannya itu untuk tekan ya. Jadi tekan kita masuk 13. Kemudian kita samain aja dulu sama yang sebelumnya. Kalau ini misalkan 150 nih kalau di bawah ya. Kemudian yang tariknya tuh 16. Kita 150 aja dulu. 150. Kemudian untuk karena ini pondasi bawah ya, jadi harus lebih tebal yang berhubungan langsung dengan tanah. Jadi ya minimum tuh sebenarnya 75 mili. Dan ternyata hasilnya oke ya, ternyata dengan gini. Jadi coba kita lihat ini untuk momen pada plat pondasi bawah tuh 56,72. Ya pasti ya, saya yakin mengambil ini nih, nilai terbesar. Momen pada plat pondasi 2. Oke, didapat ini. Coba kalau misalkan ini kita jadi 200 gitu ya, 200 kan masih aman ya. Lumayan sih supaya lebih hemat juga. Ternyata masih cukup nih. Oke lah, cukup untuk ini pakai 200. Cuman kita juga harus ingat ya bahwa tulangan yang di atas itu jaraknya 100. Sedangkan kalau ini 200, nanti ada yang tidak dapat tulangan. Melayang aja gitu ya. Jadi ini berdasarkan kondisi di lapangan nih. Maka kita ganti aja 100 biar seragam. Biar lebih kokoh juga. Oke, jadi biar sama gitu ya. Ini semua jarak 100, jadi nanti saling mengikat. Ini diikat ke sini, ikat gitu ya. Jadi tulangan yang di sini nih, ini tarik nih, jadi harus lebih besar daripada tulangan tekan ini. Ini tekan, ini 100, diameter 13, jarak 100. Oke, ini jauh ya, aman sekali ini. Oke lah, tidak masalah. Lebih baik besar selama ada budgetnya. Oke, karena ini nilainya 112, coba kita lihat. Ini ngambil dari sini juga sih pasti.
Nah ini geser pada plat pondasi depan. Tapi ternyata ini aman ya, tidak perlu tulangan geser. Jadi maksudnya tidak perlu tulangan ini yang geser ini. Ya ini 0 aja gitu. Kemudian selanjutnya ini sudah jadi diameter 13, jarak 100, ini juga sama. Kemudian kita tulangan bawah nih selanjutnya. Tulangan bawah 28 MPa ya samain. Ini 420, kemudian 200.000. Ya ini 1000. Kemudian ini nih sorry kita ketik dulu ya. Tarik ini biar teman-teman juga lihat ya, ini ada sedikit salah ketik aja. Kemudian di sini untuk diameter tulangan tekannya kecil aja ya, kita samain aja di jarak 100 dengan yang sebelumnya. Ini 16 tulangan tarik, jarak juga 100. Oke ya, untuk ini misalkan 75 aja, 75. Oke ya, aman ya. Jadi ini 99 untuk kita nggak lihat coba sini. Nah ini dia ngambil dari sini nih. Jadi emang yang seismik ini dahsyat ya, besar. Pakai lebih aman lah, walaupun misalkan nggak ada gempa atau apa, tapi kita harus memperhitungkan untuk kondisi terburuk aja. Tapi berharap mah jangan ada gempa lah ya. Ya kemudian ini oke, ini aman sih, udah jauh sekali, ini aman. Hampir setengahnya ya kalau kita ambil rasio. Tuh rasionya 40%, nya kurang dari 1, ini aman sekali. Oke. Kemudian untuk ya geser ini ya ini 112, coba ini masuk geser. Oh ini ya, nilai ini ya, geser belakang ya. Oke, ternyata tidak perlu ya, aman ya. Kalau perlu ya tinggal ditambahin aja seperti tadi caranya. Coba kalau untuk ini, untuk tulangan ini transversal, maksudnya yang ini nih, yang ke sana, titik-titik ini. Kita masukkan aja diameter. Coba sebelumnya diameter berapa? Kalau yang untuk ini diameter 13. Ya udah kita masukkannya 13, jarak 100. Oh, aman sekali ya. 150 aja lah kalau untuk ini. Karena ini kan dia berdiri sendiri sih sebenarnya. Horizontal aja ke sana itu memanjang. Sekarang 200 juga aman, kayaknya masih aman. Oke, masih aman. Oke, itu saja ya penulangannya, coba kita lihat ya. Jadi pada dinding ini ada tulangan tekan D13 jarak 100, kemudian tulangan tarik D16 jarak 100, kemudian ada tulangan transversalnya D13 jarak 100, kemudian untuk pondasi plat belakang tulangan tarik D16 jarak 100 dan tulangan tekan D13 jarak 100, kemudian sisi tarik yang depan ini D16 100 dan sisi tekan D13 100. Untuk ini geser karena ini masih bisa ditahan oleh tulangan utama ya, jadi masih aman ya. Jadi nggak perlu tulangan geser ini abaikan saja, nggak perlu digambar misalkan. Nggak perlu digambar, geser-geser ini nggak perlu digambar. Oke, ini adalah kesimpulan akhirnya. Jadi pondasi ini atau retaining wall ini aman dari stabilitas normal, stabilitas seismik, kemudian ukuran-ukuran juga sudah aman semua. Kemudian ini tulangannya juga sudah dicek, hasilnya oke semua, tidak ada yang not oke atau not good. Aman nih semua. Oke, itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak atau saya yang terlalu banyak berkata-kata. Apabila ada teman-teman yang mau bertanya ya silakan ya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.